Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu yang acara inti yang akan kita pendengarkan dan akan kita simak bersama, yaitu uraian surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. surat An-Nisa, Ali Imran. Ali Imran, surat Ali Imran ayat 167 yang nanti akan diuraikan oleh Ibu Dwi Lestari. Untuk itu baik kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah Ustadz, pada pagi ini kita mulai belajar lagi, kita mulai dengan menguraikan ayat 167 surat Ali Imran yang Ustadz akan didampingi oleh Ibu Dwi Lestari. Alhamdulillah. Ya, saya akan sapa dulu Bu Dwi Lestari. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmalis. Alhamdulillah Bu Dwi. Sehat Bu Dwi ya? Alhamdulillah. Pada pagi ini Bu Dwi akan mendampingi Ustadz untuk menguraikan ayat Al-Quran. Untuk itu kita persilakan Ustadz untuk memulainya. Silakan Pak Ustadz. Tafadhal. Syukran Bu Nurmalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kembali kita hadir pagi ini bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita sempurna dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mata kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran, telinga bisa kita dengar untuk hal-hal yang baik, dan tutur kata kita bisa kita atur dengan sempurna. Itu berkat rahmat Allah, kesehatan badan kepada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah. Bagi kita, detik demi detik, jam berganti hari, hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Bagi kita semua adalah penumpukan amal soleh kita. Kita nggak mau lagi perbuatan kita ada nilai maksiat, ada nilai dosa. Nggak mau kita. Selalu kita buat satu perbuatan kita yang semuanya adalah nilai ibadah. Alhamdulillah. Itu berkat iman kita. Dan itu adalah modal panjang umur. Dan pagi ini Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Yang sangat-sangat spesial kepada kita, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran ada satu nikmat. Ada kalanya orang pada saat dikatakan Quran kepada dia nggak tertarik, malah merasa bosan dan merasa tersiksa. Saya menemukan orang pada saat ngomong agama, cepat, kencang, semangat. Tapi begitu dia alihkan topik ke Al-Quran, langsung berubah 140 derajat. Jadi tidak semua orang, walaupun orang itu ustadz, dipanggil ustadz, kadang dipanggil rajin, dia pergi kemana-mana, rajin ibadah. Tapi begitu disebut Quran kepada dia, maka berubahlah wajahnya merah. Saya nggak tahu, menjadi misteri bagi saya, kenapa ada orang begitu.
Kenapa? Nggak tertarik dengan Quran. Jadi rasa ketertarikan dengan Quran ini ada 121 orang sekarang, itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga dari Allah. Yaitu mari kita pertahankan rasa cinta Quran. Insya Allah rasa cinta Quran itu akan berujung sebuah kebahagiaan yang hakiki. Amin. Kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Kita bersyukur pada Allah atas semua itu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kerabat beliau, beserta sahabat beliau, keluarga beliau. Semoga Allah berikan semuanya kesehatan kepada kita semuanya yang mengikuti beliau. Dan kita berharap nanti di suatu saat kita jumpa lagi dengan beliau dan beliau menunjuki kita dan ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan setelah itu beliau mengajak kita bersama-sama bergandeng tangan menuju surganya Allah. Dan di surga juga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul. Alangkah indahnya hidup kita, visi kita jauh ke depan. Kita percaya kepada hari akhir. Wabil akhiratihum yuqin. Kita percaya sepenuhnya itu. Dan tidak ada keraguan bagi kita untuk hari itu akan terjadi nanti. Tidak ada keraguan sama sekali bagi kita bahwa hari itu akan terjadi. Tinggal kita sabar. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini saya ditemani oleh Bu Lestari. Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya kalau melihat Bu Lestari ini ingat tahun 87. Ingat ke belakang, saya lalu bernostalgia. Jadi saya kenal dengan Bu Lestari ini tahun 87, akhir 87, awal 88. Saya nggak nyangka juga bahwa kita akan satu saat nanti ketemu di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas. Nggak pernah kebayang ya Bu ya? Enggak sama sekali. Dengan suasana yang sangat berbeda Ustadz. Ya berbeda sekali suasana. Dulu suasananya beda, dulu suasananya atasan bawahan. Sekarang suasananya sahabat surga, beda sekali. Amin, amin Ustadz. Nah, gimana Bu Wi? Ayat 167 ini gimana ceritanya? Kok jatuhnya ke Bu Wi? Gimana kronologisnya? Iya. Waktu tanggal 7 kalau nggak salah Bu Aini kan hubungin saya suruh itu ikut mengurai tahun 167 mau nolak tapi ingat Ustadz katanya kalau ditunjuk harus mau. Jadi walaupun ragu ya oke lah, tapi karena saat itu kan lagi itu Ustadz tadarus ya, karena bulan puasa tadarus sama hataman jadi belum saya buka. Setelah tanggal 12 mau ada kelas Pak Joko baru saya tulis langsung ke Pak Joko, jadi alhamdulillah waktu bisa di kelas sebentar langsung tutup lagi karena mau lebaran kan Ustadz. Sempat Zoom sama Ustadz itu ya, saya taruh lagi nggak taunya setelah lebaran malah tambah sibuk ya, nggak sempat buka. Baru kemarin mulai buka lagi. mudah-mudahan lancar ya Ustadz. Kabar gembira Bu Wi, kabar gembira bagi Bu Wi. Pagi ini tamu itu ada 11 orang. Jadi 11 orang yang kita mau sapa. Jadi paling tadi Pak Dilian nanya. Iya. Aman. Baik Bu. Baik Bu Wi, silakan Bu Wi untuk memulainya ya. Untuk memulai. Silakan Bu. Terima kasih. Biar nggak tegang saya pantun dulu ya Ustadz. Silakan Bu. Tenang aja Bu. Ke lapangan menggembala keledai. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya membawakan pantun. Sudah pantun. Tadi sudah pantun ya kan? Simpan baju dalam lemari. Semprot parfum biar wangi. Bahagia rasanya belajar di Al-Hasani. Ilmu bertambah setiap hari. Mudah-mudahan. Baik, akan saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasukrillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasalahu wa wala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani
selaku penyusun dan pengajar di Gramatikal Metode Al-Hasani yang insya Allah senantiasa sehat ya Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing Gramatikal Metode Al-Hasani dan Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing Tahsin Al-Hasani serta Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian subuh pagi ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami tentunya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Jum Al-Hasani yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta saudara dan para sahabatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum saya mengurai ayat surat Ali Imran ayat 167 ini, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada tentunya Ustadz Ridal Al-Hasani yang telah mengajak saya untuk bergabung di Jum Al-Hasani ini. Alhamdulillah berkat Ustadz saya bisa ada di sini. Yang tadinya saya ragu karena saya takut kalau nggak bisa mengikuti, tapi karena Ustadz selalu meyakinkan bahwa nantinya saya bisa, insya Allah sampai saat ini, dan insya Allah untuk seterusnya saya akan terus berada di Jum Al-Hasani dengan Al-Quran tentunya. Nah, semakin mencintai Al-Quran pastinya saya. Amin. Dan juga terima kasih saya aturkan kepada Bapak Joko Suranto yang telah banyak membantu saya sampai membuatkan PowerPoint juga Pak Joko, membantu semuanya. Terima kasih Pak Joko. Semoga Pak Joko beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga Alamin. terima kasih kepada teman-teman kami ya di grup malam bimbingan Pak Joko yang telah mendukung saya, mensupport saya dan membantu saya tentunya sehingga saya berani tampil pada pagi hari ini. Juga kepada teman-teman yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mensupport saya. Semoga saya bisa menguraikannya dengan baik dan benar pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan saya mulai untuk mengurai surah Ali Imran ayat 167. Akan saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u qalu law na'lamu qitalan tataba'nakum hum fil kufri yawmaidin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Sadaqallahul azim. Ayat ini akan saya penggal menjadi 44 penggalan dan akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yaitu penggalan pertama wa, penggalan kedua li, penggalan ketiga ya lama, penggalan keempat aladina, penggalan keenam nafaku, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh kila, penggalan kedelapan la, penggalan ke-9 hum, penggalan ke-10
ta'alau. Penggalan ke-11 qatilu. Penggalan ke-12 fi. Penggalan ke-13 sabilillah. Penggalan ke-14 awi. Penggalan ke-15 idfa'u. Itu ini bagian pertama. Lanjut ke bagian kedua. Qalu. Penggalan ke-16. Penggalan ke-17 lau. Penggalan ke-18 na'lamu. Penggalan ke-19 kitalan. Penggalan ke-20 la. Penggalan ke-21 ittaba'na. Penggalan ke-22 kum. Penggalan ke-23 hum. Penggalan ke-24 li. Penggalan ke-25 al-kufri. Penggalan ke-26 yauma idin. Penggalan ke-27 aqarabu. Penggalan ke-28 min. Penggalan ke-29 hum. Penggalan ke-30 li, dan penggalan ke-31 li ilil imani. Ini untuk bagian ketiga. Selanjutnya penggalan ke-32 yaitu yaquluna. Penggalan ke-33 bi. Penggalan ke-34 afwahihim. Penggalan ke-35 ma. Penggalan ke-36 laisa. Penggalan ke-37 fi. Penggalan ke-38 qulubihim. Ini untuk bagian keempat. Lanjut ke penggalan ke-39 wa. Penggalan ke-40 Allahu. Penggalan ke-41 a'lamu. Penggalan ke-42 bi. Penggalan ke-43 ma. Dan penggalan ke-44 yaktumuna. Baik, akan saya mulai untuk menguraikannya. Wa itu huruf bermakna artinya dan. Li huruf bermakna artinya bisa agar atau karena. Di sini agar itu ada di Mahmud Yunus halaman 388. Lanjut yaitu ya lama. Ya lama ini aslinya ya lamu, tapi karena diawali dengan li, maka berubah jadi fathah jadi ya lama. Itu bentuknya KKSAD karena ada yang diawali dengan ya, cirinya. Pelakunya huwa, akar katanya alima, polanya fa'ala, itu ada di Mahmud Yunus halaman 277. Artinya dia kan mengetahui. Lanjut aladina itu kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Nafaku itu bentuknya KKL, cirinya ada waw alif, sekaligus itu sebagai pelakunya hum. Akar katanya nafako, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 463. Artinya mereka telah munafik. Selanjutnya wa itu huruf bermakna, artinya dan. Dan selanjutnya kila. Kila itu sebetulnya aslinya kuwila. Tapi karena susah orang itu menyebutkan kuwila, jadi menjadi kila. Itu bentuknya KKL pasif, polanya huwa, pelakunya huwa, akar katanya kowal, kowala ini ada berlaku huruf sia nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kowala menjadi kola. Itu ada di materi di buku materi halaman 30. Artinya dia telah dikatakan. Itu Mahmud Yunus halaman 360.
Lanjutlah, itu huruf bermakna, artinya kepada. Lalu hum, itu kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-10 yaitu ta'alau. Ta'alau itu KKP. KKP ini berasal dari KKSAD yang KKSAD-nya ta'alauna. Dibuang tanya karena huruf hidup jadi tidak ditambah alif. Lalu dibuang na diganti dengan alif jadi ta'alau. Itu ke selanjutnya yaitu pelakunya antum, akar katanya alawa. Ini berlaku kaidah huruf syiah yang ke-6, yang dimana dibuang dalam KKL. Setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf yang pola hidupnya, yang pola keduanya hidup. Maka tambahkan huruf syiah di belakang dengan sistem try and learn. Ini saya ketemu di kaidah syiah nomor 6. Itu ada di buku materi halaman 30. Ya, jadi itu ta'alau jadi akar kata awal alawa, jadi ala itu pelakunya tafa'ala. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 278. Artinya, marilah kalian. Lanjut ke penggalan ke-11 yaitu kotilu. Kotilu itu bentuknya KKP. KKP-nya yaitu dari KKSAD kotiluna. Tukotiluna. Kalau KKSAD-nya tukotiluna, dibuang tanya, dan juga huruf hidup, jadi tidak usah ditambah alif. Lalu dibuang nanya, diganti dengan alif, jadi kotilu. Itu pelakunya antum, polanya, akar katanya kotala, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 331. Artinya berperanglah kalian. Penggalan ke-12 itu fi, itu huruf jar, artinya di. Penggalan ke-13 sabilillah. Sabilillah itu kata benda majmuk karena cirinya yaitu akhir kasroh dengan akhiran huruf kasroh. Terdiri dari sabili dan Allahi. Kalau sabili itu sendiri KBKK, akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 162, artinya jalan. Allahi, Allah. Jadi sabilillah artinya jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Awi, lalu ke penggalan ke-14 awi. Itu sebenarnya harusnya awalnya sukun, tapi karena di depannya juga ada huruf sukun, jadi kalau dua-duanya sukun, jadi dihidupkan satu jadi awi. Jadi au itu huruf bermakna, artinya atau. Idfa'u. Idfa'u itu juga KKP dari KKSAD tadfa'una. Tadfa'una itu KKSAD-nya, itu dibuang tanya karena ini sukun, jadi diganti dengan alif. Dan karena huruf kedua akar katanya berharokat fathah, maka alifnya juga jadi berharokat kasroh. Berarti idfa'u. Jadi nanya dibuang, jadi idfa'u. Itu bentuknya KKP, pelakunya antum, akar katanya dafa'a, polanya fa'ala,
itu ada di Mahmud Yunus halaman 128. Artinya kalian tolaklah atau tolaklah oleh kalian. Ini untuk bagian pertama yang artinya dan agar dia mengetahui orang-orang yang mereka telah munafik dan telah dikatakan kepada mereka, marilah kalian berperang di jalan Allah atau tolaklah oleh kalian. Baik, lanjut dengan penggalan yang ke-16 yaitu qalu. Qalu itu bentuknya KKL, cirinya yaitu waw sukun. Pelakunya hum, akar katanya qawala. Jadi ini berlaku huruf kaidah siyah nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan huruf ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi qawala menjadi qola. Itu ada di buku materi halaman 30. Polanya fa'ala itu ada di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya mereka telah berkata. Penggalan ke-17 yaitu lau. Itu huruf bermakna. Artinya sekiranya. Penggalan ke-18 na'lamu. Na'lamu itu bentuknya kakek asade. Cirinya ada na dan nu. Na sekaligus untuk pelakunya nahnu. Akar katanya alima. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 277. Artinya kami mengetahui. Selanjutnya penggalan ke-19 itu kitalan. Kitalan itu bentuknya KBKK. Akar katanya kotala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 331. Artinya peperangan. Penggalan ke-20 yaitu la. Itu huruf bermakna artinya sungguh atau tentu. Penggalan ke-21 ittaba'na. Itu bentuknya KKL ditandai dengan na sekaligus menjadi pelaku nahnu. Akar katanya tabi'ah. Polanya ifta'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 76. Artinya kami mengikuti. Lanjut ke penggalan ke-22 kum. Kum itu kata ganti subobjek ya, kata ganti objek di sini yaitu artinya kalian. Baik, ini saya untuk bagian yang kedua. Artinya mereka berkata, sekiranya kami mengetahui peperangan, sungguh kami telah mengikuti kalian. Baik, sekarang bagian ketiga yaitu penggalan ke-23. Hum, itu kata ganti, artinya mereka. Dengan 24, li, huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-25, al-kufri, itu bentuknya kata benda, kata kerja dari KBKK. Akar katanya kafaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 378. Artinya kekafiran. Lanjut ke penggalan ke-26. Itu yauma idin. Itu bentuknya kata benda majmuk. Terdiri dari yauma dan izin. Yauma itu akar katanya yauma. Polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 510. Artinya hari. Dan izin itu sebenarnya huruf. Jadi sini bisa pelaku ya. Berarti ketika jadi artinya yauma idin itu artinya pada hari itu. Lanjut ke penggalan ke-27. Aqrabu. Itu kata benda superlatif. Akar katanya qoroba.
pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu, itu ada di materi halaman 39. Di Mahmud Yunus, halaman 335, itu artinya lebih dekat. Lanjut ke penggalan ke-28, yaitu min, itu huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-29, hum, itu kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-30, li, itu huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-31 itu lil imani, itu kata benda, kata kerja dari KBKK, akar katanya amina, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya if'alu. Mahmud Yunus halaman 49. Artinya keimanan. Ini saya lanjutkan dengan bagian ketiga, yaitu artinya itu mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Lanjut ke penggalan ke-32. Yakuluna. Yakuluna itu bentuknya KTSAD, cirinya ada ya dan waw nun. Pelakunya hum, akar katanya qawala. Ini berlaku kaidah SIA 2 dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi qawala berubah menjadi qola. Polanya fa'ala, itu ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka berkata. Penggalan ke-33 yaitu bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-34, afwahihim, itu kata benda majmuk. Terdiri dari afwahi dan him. Ahwahi itu kata WKK jamak, kata benda, kata kerja jamak. Akar katanya fawiha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun, ada di Mahmud Yunus halaman 326, artinya mulut-mulut. Him itu kata ganti, artinya mereka, kata ganti milik ini ya berarti, artinya mereka, yaitu arti afwahihim, mulut-mulut mereka. Lanjut ke penggalan 35 yaitu ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-36 itu laisa, itu bentuknya KKL nih, yang khusus ya. Laisa ini termasuk yang khusus, KKL yang khusus ya. Pelakunya huwa, akar katanya layasa, polanya fa'ala, itu ada di Mahmud Yunus halaman 408, artinya tidak. Penggalan ke-37, fi, itu huruf jar, artinya di dalam. Dan penggalan ke-38, kulu bihim, itu kata benda majmuk, terdiri dari cirinya yaitu terdiri dengan kasroh, terdiri dari kulubi dan him. Kulubi itu KBKK jamak, akar katanya kolaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati-hati. Him itu kata ganti, artinya mereka. Ini menjadi bagian yang keempat, yang artinya mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Lanjut ke penggalan ke-39, yaitu wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-40, Allahu, artinya Allah. Penggalan ke-41, a'lamu, itu kata benda superlatif. Akar katanya alama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Af'alu itu ada di buku materi halaman 39. Dan artinya dia lebih mengetahui.
Itu ada di Mahmud Yunus halaman 277. Penggalan ke-42 itu huruf jer, artinya dengan. Dan penggalan 43 itu ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Ke penggalan 44 yaitu yaktumuna. Yaktumuna itu bentuknya KKSAD, cirinya yaitu ya dan waw nun. Pelakunya hum, akar katanya katama, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 367, artinya mereka sembunyikan. Dan ini bagian kelima, yaitu bagian terakhir, artinya dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Selanjutnya, arti keseluruhannya, yaitu dan agar dia mengetahui orang-orang yang mereka telah munafik dan telah dikatakan kepada mereka, marilah kalian berperang di jalan Allah atau tolaklah oleh kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui peperangan, sungguh kami telah mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Benar Allah dengan firman-Nya. Karena dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga ya Ustaz. Silakan Bu. Bunga mawar, bunga selasih. Warnanya secerah dua-duanya. Warnanya secerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Bu Wi rasanya Bu Wi? Aman. Sudah plong Ustadz. Panjang ya rasanya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah dan semuanya berkenan ya. Nah. Seperti pantun tadi tidak ada yang bertanya ya. kecuali Pak. Baik Bapak Ibu mumtaz semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa juga. Kemarin akhirnya bisa kan. Berat itu sebenarnya sebelum dilaksanakan ya. Begitu kita laksanakan dia itu biasanya halunisasi. Dan sekarang ini udah mumtaz bagus sekali. Sekarang Bu, sebelum Ibu dulu belajar ya, setelah belajar tuh kira-kira apa yang berbeda dalam baca Quran? Oh, jauh sekali Ustadz. Nah, apanya ya? Nulis Arab pun saya nggak bisa. Dan Ustadz tahu saya dulu juga sekolahnya sekolah non Muslim, sekolah Kristen kan. Ya. Jadi nol sekali. Makanya waktu Ustadz ngajakin saya kan seperti huruf ya. Keluar masuk karena ragu bisa enggak, tapi Ustadz meyakinkan bahwa pasti bisa karena Quran itu mudah ya, yang sampai Ustadz itu sampai saya hafal Al-Qomarnya juga, yaitu akhirnya saya berusaha untuk bertahan dan walaupun usia saya kan sudah 71 agak sabar. Jadi setiap bulan, kalau dulu kan setiap bulan setiap tanggal 1 kan ada kelas baru ya Ustadz. Ya. Nah, saya setiap bulan itu masuk kelas baru terus. Ada kelas setiap bulan masuk kelas baru lagi sampai berapa kali. Ulang-ulang kayak saya Bu. Ya. Akhirnya lama-lama saya mikir kalau saya masuk kelas baru terus, saya jadi orang baru terus, kapan saya bisa? Akhirnya saya mikir kalau saya latihan kemana, masuk kelas mana? Karena saya kan kelasnya kesana kemari, bingung jadinya. Akhirnya ketemulah di kelasnya Pak Joko malam, karena memang saya bisanya kalau malam, kalau siang kebetulan masih ada kegiatan. Jadi kelas Pak Joko, alhamdulillah di situ kompak semua orangnya dan Pak Joko juga baik sekali mengajarinya saya. Dan sekarang akhirnya saya kalau diajak pergi anak pun saya nggak mau karena saya selalu banyak PR, padahal nggak ada PR tapi saya nulis. Semakin bisa satu ayat langsung semakin penasaran, pingin terus dan terus. Iya, jadi saya sekarang sudah
sudah jauh sekali. Anak-anak saya pun sekarang sudah mengerti. Jadi pasti saya tiap hari ada di meja tuh isinya Quran, tempat tidur isinya Quran, nulis terus Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz yang telah membawa saya ke sini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa sehat walafiat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada lagi keinginan keluar ya. Pokoknya di rumah aja. Ada beberapa orang teman yang juga juga saya curhat. Ada dia di rumah terus, Pak Master Jasmine itu. Ditanya temannya, Pak Master kemana aja? Nggak di rumah aja. Nggak bosan? Enggak. Dia nggak cerita bahwa dia tuh sedang belajar Quran. Memang mengasihkan. Baik Bapak Ibu, saya tadi udah dari segi gramatikalnya sudah selesai. Saya nambah dikit aja tentang konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina nafaq. Dan agar dia mengetahui orang-orang yang munafik, mereka munafik, lain di bibir, lain di hati. Munafik itu ya ciri-cirinya 3, jadi biar pasangan yang nampakkan. Ya, kata bohong, berjanji, mungkir, dan diberikan amanah, khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, kita hindari orang munafik. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Waliya'lamal ladzina nafaq. Jadi agar Allah dan dia mengetahui siapa orang-orangnya. Ayat sebelumnya ada kaitannya. Ya, orang-orang munafik. Nah, kenapa orang munafik itu? Waqila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah kalian qatilu, berperang fisabilillah dalam Allah. Diajak berperang. Wa awid fa'mu ya, awid fa'mu, atau pertahankanlah diri kalian, lindungilah diri kalian. Nah, jadi diajak berperang. Apa kata mereka? Mereka berkata, apa kata mereka? Lau na'lam, jika lau na'lam, kami mengetahui, kita lah tentang peperangan. La, itu ada satu apa Bu? La itu, ya ini jangan tetap. Kalau la, nah, dalam latihan analisa, la itu tidak mungkin di sini. Kalau la dipisahkan dengan tabak, nah, maka tasdiknya itu artinya secara gramatikal bermasalah. Ada huruf mati sebelum. Jadi la dan al itu tidak mungkin bersatu. Kalau seperti pintas, la ini artinya tidak itu jangan, tapi nggak bisa. Kalau la digabung dengan alif, maka ta sukun itu nggak ada temannya. Jadi la sungguh ittabak, nah sungguh kami akan mengikuti kalian. Ikut perang dia. Kalau tahu cara berperang. Kalau cara bahasa apa itu, kalau bisa mau produktif mau dia mah, padahal dia nggak mau itu. Kalau pandai mau perang ikut. Dia artinya apa? Kalau dia bisa katanya dia ikut, tapi padahal dia kena malas. Jadi la ittabak, nah sungguh kami akan mengikuti kalian. Jadi kalau dia tahu cara berperang, padahal dia nggak mau diajak perang. Lil kufri yauma idzin aqraba min. Jadi mereka adalah kekafiran pada hari itu. Nah, lebih dekat kepada kekafiran daripada minhum lil iman, daripada keimanan. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke kafir ya, daripada kepada orang beriman. Nah, orang munafik itu berada di tengah-tengah orang yang beriman. Jadi dia lebih cenderung ke kafir. Ya, kalau lihat sebelumnya itu ada lagi bagaimana mereka memperolok-olokkan satu. Jadi orang munafik ini adalah lebih dekat ke kafir. Yaquluna, mereka berkata bi afahim, dengan mulut-mulut mereka, malaisa fi qulubihim, yang tidak ada pada hati mereka. Lain di mulut, lain di hati. Itulah ciri munafik. Apa kata hati, lain di mulut. Jadi pada saat dia mulut memuji, hatinya dongkol. Mulutnya mengatakan beriman, padahal hatinya bukan beriman. Jadi itulah ciri-ciri munafik. Yaquluna bi afahim malaisa fi qulubihim. Nah, Allah tutup dengan kata-kata wallahu, Allah a'lamu, lebih mengetahui, maha mengetahui bima yaktumuna, dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan kemunafikan dia, menampakkan keimanan dia. Jadi bagaimanapun namanya bohong tidak bisa ditutup. Yang namanya bangkai nggak bisa ditutup, pasti akan bau. Nah, kalau cerita sedikit tentang orang munafik ini, hanya sahabat Huzaifah yang tahu. Nabi berpesan kepada Huzaifah, ya Huzaifah, jangan nama-nama munafik ini Nabi dapat dari mereka Jibril. Tahu ini nama-nama munafik. Nah, hanya Huzaifah yang tahu nama munafiknya, karena sahabat lain nggak tahu. Nah, pesan Nabi ke Huzaifah, ya Huzaifah, jangan sampai jatuh ke tangan Umar nama-nama ini. Kenapa? Kalau tahu Umar munafik ini, dia bunuh pedang, bunuh semua orang munafik. Nah, bagi dia itu duri dalam daging. Maka
kalau Nabi sangat bijaksana sekali. Jangan tahu, karena kalau Nabi tahu orang munafik. Kalau dibunuh nanti belakang sejarah Nabi dituduh membunuh sahabat. Kalau kejamnya agama Islam, sahabat sini dibunuh. Kalau jadi dibiarkan ya teman diketahui saya munafik. Nah, pada saat Nabi Islam meninggal, nah, sahabat ragu mana yang munafik. Maka orang melihat kepada Uzaifah. Saat ada sahabat yang meninggal, lihat Uzaifah. Kalau Uzaifah datang takziah atau datang menjenguk, maka yang lain datang. Tapi kalau Uzaifah nggak datang, yang lain datang. Kenapa? Khawatir mereka. Apalagi orang-orang yang dicurigai. Ini munafik bukan. Kalau Uzaifah nggak datang, mereka nggak datang. Karena patokannya hanya Nabi merahasiakan orang-orang munafik. Itulah Bapak Ibu semuanya kayak ini, bahwa orang munafik itu orang-orang yang lebih cenderung kepada kekafiran. Mumtaz Bu Lestari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semoga Mumtaz. Ibu bisa istiqomah dengan Al-Quran, bahwa kita hari-hari ke depan kita tetap dengan Al-Quran. Saya memang sejak ikut Al-Quran, kadang-kadang nggak terpikir lagi kemana-mana. Makasih Bu Wi dan semuanya teman-teman sekalian ya. Tentu dalam kami belajar ada hal-hal mungkin yang salah, tidak tepat, yang mungkin hal-hal yang tidak pas ya. Itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Jadi kalau yang salah kami maaf, dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan saya kembalikan kepada Ibu Nurmalis untuk menyambung acara berikutnya. Silakan Bu Nurmalis. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya mari kita sapa yang baru-baru.